Udah dijajah 3 tahun lebih, malah dibantai pula 6-0. Rungkat, Lur. Inilah komentar Bung Toel saat Indonesia di malam dibantai 6-0 atas Jepang. Saya tidak menyangka, Bung, di babak pertama kita langsung dikasih 3 gol. Rasanya lini pertahanan kita betul-betul tak berkutik sama sekali, Bung Toel. Realita ya, Bung ya? Iya, ini analisis yang bercanda dulu apa boleh harus langsung dulu nih? Yang serius boleh, straight to the point saja, Bung Toel. Kalau bercandanya mungkin keberatan Rolex, itu bercanda. Wah. Ini biar tetap cari, membumi. Cari. Saya nggak ikut-ikut, kalau itu nggak ikut-ikut. Tetap membumi kan? Kalau analisis serius sekarang, analisis serius memang kalah kelas. Menyangka nggak kalah 6 gol tentu tidak. Saya berpikir kalah 2 nih, 2 gol kebobolan iyalah. Jadi kalau kalah sih ya kepikiran tapi nggak sampai 6. Tapi poin yang mau saya sampaikan adalah inilah kebenaran sepak bola yang tidak terbantahkan. Jepang bisa sampai di kelas itu karena sebuah proses panjang kan. Proses panjang yang bisa mereka lalui gitu loh. Jadi kalau bahasa sederhananya gini, kalau kita berhitung, dia itu berhitung dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Katakanlah kita kasih angka 9 hari ini. Dia jalani itu proses 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau kita dengan akselerasi yang dilakukan lewat timnas kita kan langsung ngitungnya 6, 7 gitu loh. Mudah-mudahan paham dengan analogi sederhana ini. Artinya apa? Itulah balik lagi kebenaran sepak bola tidak terbantahkan. Jepang itu bermain dengan Japan ways-nya yang sudah dia temukan. Kalau bisa baca tadi Jepang bagaimana bermain, ini bacaan saya, ini dugaan saya. Tapi kalau ini benar, hari ini saya ngomong di catatan demokrasi, catat ya. Tadi Wataru Endo main, kapten Jepang sesungguhnya, Liverpool. Sebelumnya kapten di Stuttgart, dia di Bundesliga. Bayangin orang Jepang jadi kapten di klub Bundesliga di Stuttgart. Sekarang main di Liverpool. Statusnya masih kapten, tapi siapa kapten tadi diberikan? Takefusa Kubo. Artinya dia sebetulnya pertandingan tadi bicara tentang masa depan. Apakah Hajime Moriyasu akan seterusnya? Menurut saya 2026 ini adalah panggung terakhir Moriyasu. Prediksi saya catat. Setelah Moriyasu, pelatih berikutnya adalah Makoto Hasebe, legenda Jepang yang sebelumnya kapten Jepang, yang juga jadi legend di Eintracht Frankfurt, main di Bundesliga. Sekarang posisinya asisten pelatih. Sama seperti 2018, waktu itu Moriyasu jadi asisten pelatih Akira Nishino. Jadi kita menghadapi lawan yang sudah berhitung tadi. Ngitungnya udah dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maksudnya tidak jalur potong kompas gitu? Yes. Maksud saya itulah penjelasan dari kalah kelas. Itulah penjelasan dari kebenaran sepak bola itu tak terbantahkan gitu. Fanatisme, loyalitas, dan dukungan tanpa batas dari supporter untuk timnas Indonesia di laga versus Jepang. Di pertandingan semalam, supporter timnas Indonesia berhasil mencuri perhatian penonton, khususnya publik Jepang sob. Adu aksi koreografi antar supporter terjadi demi mendukung timnas kebanggaannya masing-masing yang akan bertanding di lapangan. Aksi supporter Indonesia yang membentangkan koreografi ini pun banjir pujian positif karena dinilai tak pernah lelah mendukung timnas Indonesia dimanapun mereka berada. Ketua Umum PSSI Erick Thohir langsung bereaksi setelah timnas Indonesia dihajar Jepang 6-0 dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Suita, Selasa 10 Juni. Kekalahan telak dari Samurai Biru tersebut disikapi Erick Thohir dalam unggahan di media sosial. Erick berterima kasih kepada supporter Indonesia yang datang ke Suita. Terima kasih seluruh supporter yang sudah datang dan mendukung timnas Indonesia di Osaka, Jepang maupun di tanah air. Kita persiapkan tim agar bisa lebih baik untuk babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026, ucap Ketua Umum PSSI Erick Thohir. 6 gol, bukan cuma kekalahan, tapi pengingat bahwa sepak bola di Indonesia sedang salah jalan. Jepang tak memberi ampun, bukan karena kita bodoh, tapi karena kita sibuk jadi bintang, bukan jadi pejuang. Saya tahu pernyataan ini akan banyak pro dan kontra, tapi begitu faktanya. Coba kita lihat para pemain kita punya fisik, tapi lupa tugas. Bajunya timnas, tapi perilakunya selebgram. Pagi latihan, sore endorse, malam konten. Lihat story mereka, penuh filter, tapi di lapangan penuh celah. Baru menang lawan Vietnam sudah seperti juara dunia.
konvoy, euforia, pemerintah ikut tepuk tangan, bahkan hadiahkan jam tangan Rolex. Maaf, ini tim sepak bola, bukan peserta kontes kecantikan. Rolex bukan solusi untuk ketidakbecusan. Jangan sampai harga jam lebih mahal dari harga perjuangan. Naturalisasi ide bagus, tapi yang datang bukan pembeda. Harganya ratusan miliar, tapi performanya ratusan pertanyaan. Kita beli nama, bukan kualitas. Apa gunanya nama besar jika sentuhan tak beda dari pemain lokal? Takefusa Kubo pernah berikan pernyataan, kami tak punya banyak waktu untuk sosial media. Lalu bandingkan dengan pemain Indonesia aktif TikTok, Reels, endorse, dan seolah mereka datang untuk jadi artis. Sementara Jepang disiplin. Takefusa Kubo bilang mereka bahkan tak sempat main di sosial media. Di sini, story tiap hari, konten tak pernah absen. Rupanya, tim kita lebih takut kehilangan followers ketimbang kehilangan harga diri. Sepak bola bukan soal gaya, tapi kerja. Bukan soal kamera, tapi karakter. Bukan soal selebrasi, tapi strategi. Kita kalah karena kita lebih sibuk jadi tontonan, bukan jadi tim yang menakutkan. Selama kita lebih mencintai sorotan ketimbang keringat, maka kekalahan seperti ini bukan dari akhir, tapi awal dari kebiasaan. Dan selama pejabat ikut larut dalam euforia kosong, maka sepak bola kita akan terus jadi panggung sandiwara, bukan arena juara. Indonesia dibantai Jepang 6-0. Skor yang bikin nyesek, iya. Tapi justru, ini peringatan paling penting. Ini bukan soal kalah atau menang. Ini soal sadar, kita lagi main di level tertinggi yang pernah kita capai. Babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Ini bukan tempat buat coba-coba. Lawan kita, Jepang. Tim yang udah langganan Piala Dunia. Sistem mereka kuat, akademi jalan, liga rapi. Timnasnya, disiplin, tajam, nggak ampun. Kita, baru sampai sini. Tapi ini capaian besar. Sejarah baru udah dibuat. Sekarang tinggal berani atau enggak buat evaluasi. Taktik, fisik, mental. 3 hal yang harus dibenahi kalau mau bersaing. Kekalahan ini bisa jadi titik balik atau malah titik turun kalau nggak ada perubahan. Menurut kamu bro, masih pantas nggak Indonesia mimpi ke Piala Dunia? Drop opinimu di komentar. Kita bahas bareng. Pantas. Timnas Indonesia kalah 6-0 di kandang Jepang ya guys. Hasil ini tidak berarti apa-apa untuk kedua negara. Karena Jepang sudah dipastikan lolos ke Piala Dunia dan Indonesia lolos ke ronde keempat kualifikasi Piala Dunia. Pertandingan ini hanya ajang uji coba untuk Timnas Indonesia persiapan ronde keempat. Kalau wajar seri kaget menang proklamasi, tentunya itu yang kita harapkan. Ini modal bagus untuk Timnas Indonesia persiapan di kualifikasi Piala Dunia nanti ya guys. Pertandingan ini bukan kelas AFF lagi ya guys, melainkan kelas dunia. Walaupun Indonesia kalah melawan Jepang, tapi Indonesia lolos ke ronde 3 babak kualifikasi Piala Dunia ya guys. Dan ini line up Timnas Indonesia. Patrick Kluivert merotasi beberapa pemain inti ya guys. Jadi gimana menurut kalian? Tulis di komen. Itulah menurut Bung Toel, kekalahan Timnas Indonesia atas Jepang bukan sekedar soal performa buruk, melainkan cerminan nyata dari perbedaan proses panjang dan serius yang telah ditempuh Jepang dalam membangun sepak bolanya. Jadi gimana menurut kalian ini? Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, share, dan komen.